Ini adalah pemandangan 360 derajat berada di puncak Sarip Merbabu. Ketinggian 3137 mdpl. Di sana terpampang indah dua gunung, Gunung Slamet, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing di sisi barat. Dan di sisi selatan Merapi Tambak Gagah di sini. Dan di sisi timur ada lautan awan yang megah. Dan kita registrasi dulu di basecamp Mas Gepeng. Ya. Mas Gepeng, ya kan sih. Registrasi. Dan ini kabutnya cukup pekat untuk pendakian siang ini. Jadi mungkin perlu persediaan jas hujan. Om jelajah keren. Om jelajah keren. Jam 8.53 kita mulai naik ya dari pintu Rimba Gancik. Ini menuju ke pos 2. Jalan masih tidak begitu menanjak dan jalur tanah seperti ini. Di samping kanan dan kiri ini terlihat perkebunan masyarakat masih. Kita ke arah puncak, di sana masih ada motor juga. Tapi pemanasan cukup ngos-ngosan. Awal-awal pemanasan. Dan ini kabutnya cukup pekat ya. Jadi jarak pandang paling sekitar 20-an meter. Oke. Jalur menuju pos 1 ini masih terbilang landai. Untuk pemanasan bagus ya. Jadi cukup nyaman kelihatannya untuk pemula di sini. Jalurnya landai, terus ini ditata beton seperti ini, bukan tangga. Ini nggak licin dan nggak begitu bikin angle pegel. Nah, dan menuju ke puncak itu semua dikasih jalur dengan tanda warna kuning ini spotlight nih. Jadi kalau malam kena sinar senter bisa kelihatan ini menyala. Sini kita ketemu percabangan. Nih pertengahan namanya. Dengan semboyan yang cukup keren, dekat di mata, pegal di kaki. Pertengahan. Gitu sih. Jalur di sini cukup bagus ya untuk ngecamp atau istirahat lah. Dan ini ngambil jalur yang ke kiri untuk menuju ke arah puncak. Lewat dari jalur pertanian penduduk, kita dapat bonus ini. Jadi selepas dari ladang-ladang penduduk, ternyata ini jalurnya justru cukup landai bonusnya. Tapi nggak tahu seberapa jauh bonus jalan ini ya. Ini justru agak sangat mendatar sekali, rata masuk ini. Seperti ini jalurnya cukup rata dan nyaman, seperti jalan di kampung kayak gitu modelnya. Dan ada ojek di sana, mungkin depan kan adalah pos 1, ojek kan di pos 1. Oh benar ketemu ya. Monggo Pak. Ya, ketemu dengan petani masih bawa motor. Jadi jalannya cukup aman untuk motor, sampai di sini lancar ya. Pakai motor untuk cari rumput. Terus ini bonus-bonusnya ini di jalur ini, melewati jalur Gancik ini banyak sekali bonus-bonus yang didapat ya. Tidak langsung trek terus, tapi beberapa bonus nih. Cukup panjang nih bonusnya ini. Ini ada pohon yang
keren ya di tengah jalannya. Cukup lumayan. Oke, kita lanjut. Ini jalan sampai di pos 1. Oke. Ini tanjakan juga masih menuju ke pos 1 dan ternyata jalur ini cukup teduh ya. Cuman kalau nggak hati-hati di sini banyak sekali percabangan jalan ini, dan nggak tahu apakah ini nanti ketemu di satu titik atau tidak. Tapi banyak sekali cabangnya. Ini ada penanda yang sudah terpasang menuju ke arah puncak, dan juga ada pita warna kuning yang ditempel di sepanjang jalur. Ini memudahkan kita untuk mengenali jalurnya. Ini di depan sudah terlihat pos 1. Jadi di pos 1 ini luas sekali, semacam lapangan bola ya. Sangat luas sekali ini di pos 1. Tuh teman-teman di sana di belakang tuh. Pos 1 dari jam berapa ini? Jam berapa? Jam 9.30. Berarti pos 1 40 menit kita ya, 40 menit dari pintu rimba sampai sini kita 40 menit cukup. Pos 1 via Gancek. Nah, ini pos 1 Senduran. Sama vlogger dari Boyolali Solo. Ya. Lana Sura. Beliau orangnya ini yang punya akun YouTube. Ini mulai menanjak ya. Dari pos 1 ke pos 2 ini jalurnya mulai menanjak. Kalau tadi didominasi oleh jalur landai, sekarang mulai menanjak dan jalurnya mulai menyempit. Sempit, kan kirinya semak belukar yang masih rimbun sekali. Dan ini kayaknya di musim-musim kemarau rawan sekali kebakaran hutan, karena semaknya model-model seperti ini mudah sekali untuk terbakar. Setelah tanjakan ekstrim tadi kita dapat bonus cukup panjang juga. Jadi setelah tanjakan langit kita dapat bonus yang cukup panjang ini, jalur sabana. Kayak tadi malam hujan, ini sisa-sisa air masih ada menggenang cukup banyak di sini. Sampai di pos 2 mungkin jalur ini bonus ini sampai di pos berapa kita ikuti aja jalur ini. Jam 10 pagi lebih 1 menit sampai di pos 2 Pentor. Jalur via Gancek ini. Ini ada juga yang camp di sini karena area yang cukup luas dan enak untuk camp sebenarnya karena datar dan luas. Sebelum kita di tanjakan ini. Nah, di sini tetap didominasi cuaca yang mendung ya, berawan tebal. Setelah sekitar 50 meter landai dari pos 2 kita menuju pos 3, ini mulai menanjak. Di depannya ada tanjakan, tapi seberapa tinggi tanjakannya nanti kita lihat ya. Ini mulai menanjak ini jalurnya dan kabutnya masih cukup pekat. Ya, mulai menanjak. Ya, dari pos 2 ke pos 3 tanjakan di Gancek ini lumayan menguras tenaga dengan kondisi yang cukup vertikal. Elevasinya lebih dari 45 derajat, hampir 60. Perlu ekstra tenaga. Ayo semangat anak muda. Siap.
Hah? TikToknya apa? Nama TikToknya Kelana Sura. Kelansura. Kelana Sura ya. Oh, Kelansura. Ya. Oke. Cukup banyak nih. Dan masih terus menanjak terus sampai di ujung bukit yang di atas sana. Sampai di ujung punggungan dari pos 2 menuju ke pos 3 ini sudah banyak sekali tanaman hidrolis ya, berarti ketinggiannya ya cukup lumayan. Oke. Dari puncak mas? Iya, dari puncak. Camp dari kemarin. Dari kemarin camp ya. Mendung terus atau cerah tadi? Cerah. Cerah ya. Tadi cerah. Ini Mas duluan ya. Mari. Cukup landai sampai di sini. Ya ini ketemu di punggungan. Agak kabur sedikit lah. Tidak begitu nanjak. Dan ini cantik sekali pohon-pohon di sini. Bunga-bunganya lagi mekar. Nih. Tapi jangan sampai dipetik ya. Biarkan dia tumbuh di sini aja. Cukup untuk dinikmati saja ya. Jangan dibawa pulang. Sampai di pos 3. Masih didominasi kabut ya. Kabutnya masih pekat. Nanti jalur menuju puncaknya arah sana. Naik kabut sana. Tapi saya harus tunggu teman-teman dulu. Ada yang berada di belakang. Sambil ngatur napas teman-teman, kita tunggu dulu. Oke. Ini jalur dari pos 3 menuju Sabana 1. Sangat licin ya. Selain tanjakan curam juga jalurnya licin. Di sisi sebelah kanan sebenarnya dipasang jalur, tapi justru di sini yang paling licin. TikTok atau ngecamp gimana mas? Camp. Ngecamp ya? Iya. Licin jalannya. Licin, ya. Hati-hati ya, licin. Mari ya, Pak. Mari. Cukup licin jalannya. Oh. Lihat tanjakannya nih. Ini cukup butuh effort kalau naik seperti ini. Sambil ambil dokumentasi. Ya, oke. Ini cukup curam dan licin jalurnya. Sampai di ujungnya bukit dari pos 2 menuju ke pos 3 menuju ke pos 4 ya. Ini masih kabut pekat. Loh, ngecamp di sini? Oh, nanti di situ. Naik lagi ya gitu. Tapi suasananya masih kabut pekat. Setelah melakukan perjalanan yang cukup menantang, sangat licin sekali jalurnya dan nanjak vertikal, kita sampai di Praseban Batu Lumpang. Di Batu Lumpang kita sampai di sini. Dengan perjuangan yang luar biasa memang naik sampai ke tempat ini. Dan kita sekitar 1 jam lagi kita akan menuju ke puncak ya. Puncak. Kita melanjutkan perjalanan. Nah, di sini ini Praseban Batu Lumpang di sini dan kelihatan ini ya, Praseban Batu Lumpangnya ya. Cukup gelap masih dan teman-teman masih di belakang, semoga ini dapat ini melewati jalur-jalur yang licin ini dan bisa dengan mudah untuk menaklukkannya. Oke. Laporan dari Batu Lumpang Praseban Merbabu via Gansik. Jam 5.21 kita masih berada di lerengan. Ya, kita bisa melihat laut Tanawan yang ada di sana. Walaupun kita memang belum sampai di puncaknya itu Laut Tanawan. Kita diberi cerah
lewat sini. Jadi kalau perjalanan tadi cukup berawan dan selalu gerimis, kita mendekati puncak dikasih cerah. Terima kasih ya Allah. Nah ini posisi udah di punggungan menjelang puncak, dan ini lautan awan di belakang. Tanaman di sana muncul matahari di sana, dan kemungkinan kita masih dapat lihat sunrise di sana. Puncak dikit lagi, masih harus semangat untuk berjuang. Dan nih terus ya, ini ada awan di atas. Di puncak ya, itu matahari di sana. Semalam memang jalurnya licin sekali karena semalam diguyur hujan. Jalur ini diguyur hujan yang sangat deras sekali ya. Juga nih puncak triangulasi. Merapi. Masya Allah. Cerahnya yang Wow, muncul juga matahari, lautan awannya keren. Sana ada Merapi. Oh iya boleh. Siap. Mana jiran dengan tak apa lagi. Tak apa lagi. Okey. Satu. Tapi dia sudah ke sini. Tapi di sana tadi ada. Hari musik. Jauh. Ambil 3 kali lipat dari sini. Mas benar lalu semua. Benar. Satu. Tapi suatu Paling dekat. paling dekat tapi paling susah. Tak lah, sama aja. Ya ke? Sama. Mau via manapun sama kalau Ya naik ke? gunung. Paten. Patut tengah buat video sana. Tu Watan. Akhirnya nongol juga nih di puncak. 3 kawan. 3 Hai. puncak. Akhirnya sampai di kan, Selamat perahu merbabu. dan kita sukseskan 3 puncak dalam sepekan. Woi. 30 Agustus merdeka 3 puncak. Belum. Butuh effort yang lebih memang kalau kita mau pindah jalur, kita mau ke puncak Sarip. Yang tadi kita dari puncak Kenteng Songo, dan dari puncak triangulasi puncak Kenteng Songo, dan ini kita akan pindah ke puncak Sarip yang di sana. Jalurnya cukup effort juga, lumayan. Nih, tapi ada bantuan juga nih. Tali-tali yang di sepanjang lereng-lereng ini terpasang. Nah, ini untuk membantu agar lebih memudahkan para pendaki untuk naik dan menuruni tebing ini. Kita trail di sini, di jalur masih ya, nah, jalur menuju ke puncak Sarip dari puncak Kenteng Songo. Pindah jalur. Pemandangan yang menakjubkan ini yang kita saksikan dari lereng ketika kita mau naik dari puncak. Hai, luar biasa. Kita akan menuju ke puncak Sarip, dan ini bonusnya adalah
landscape yang sangat indah sekali sepanjang jalur ini. Indah ya. Setelah tadi dari puncak Genteng Songo kita melipir ini ya, jalur ini menuju ke jalur puncak Sarip yang ada di atas sana, di atas punggungan itu. Jadi Merbabu ini punya 3 puncak. Ada puncak Triangulasi, puncak Genteng Songo, dan satu lagi adalah puncak Sarip yang ada di sana. Kerannya mana di sini. Tapi harus hati-hati, memang jalurnya di sepanjangnya di sebelah kanan adalah lereng yang cukup curam. Ini adalah puncak Merbabu yang ketiga, yaitu adalah puncak Sarip. Sini yang punya Sarip. Ya, dari puncak Sarip juga penganan juga gagal. Kami tadi dari puncak sana dan kita kembali. Puncak Merbabu yang ketiga di puncak Sarip. Selamat Pak. Dan puncak gunung yang ketiga di pekan ini. Om jelajah. Keren! Yes. Ini adalah pemandangan 360 derajat berada di puncak Sarip Merbabu. Ketinggian 3137 mdpl. Di sana terpampang indah 2 gunung, Gunung Slamet, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing di sisi barat. Dan di sisi selatan Merapi Tambak Gagah di sini. Dan di sisi timur ada lautan awan yang megah. Benar-benar kita berada di negeri awan, seperti di dongeng-dongeng. Matahari cerah menyinari hari ini, lebih cerah dari biasanya. Tidak menyangka setelah semalam diguyur hujan, pagi ini kami bisa mendapati pemandangan seindah ini. Terima kasih ya Allah. 30 Agustus 2025, Merbabu, Kelana Surah melaporkan. Video. Satu puncak kanan, satu puncak ke sana Sarip. Oh, udah ada 3 Ya. Ini kondisi di siang hari Itu kayaknya 7 deh. di Prasasti Watu Tumpang. Tadi kita lewat di sini Naik, sekitar jam Mentok 4 kiri, malam, jadi nggak kelihatan. kanan, Kita bisa Genteng Songo, terus nih kan. bawah sana Sarip. Dan di sana puncaknya. Tadi kita dari atas sana cukup tanjakannya, cukup effortnya lebih. Dan di sini, nah ini jalur yang butuh effort lebih karena licin sekali bro di sini. Di bawah. Ya ini terus aja naik tuh orang tuh puncak. Ini adalah kondisi Sabana 2 ketika siang hari. Tadi pagi jam 3:30 berada di sini, masih kondisi gelap sekali, jadi nggak kelihatan. Dan ini indah sekali di sini. Sabana 2 tempat camping sebenarnya, cuman rawan badai di sini karena cekungan seperti ini, rawan untuk badai. Paling aman rekomendasi untuk tempat camping berada di Sabana 1. Yang cukup keren. Nah itu ada gestarnya. Sabana 2. Ini didominasi orang-orang biasanya tektokan. Ya. Sabana 2. Yang tadi malam nggak kelihatan di sini. Ini cekungan. Ini sebenarnya bekas kawah yang tertimbun. Jadi ini bekas kawah yang tertimbun.
Naik ke atas puncak itu tanjakan yang cukup curam ya, atas ini. Jam 8.15 kita sudah berada kembali di Sabana 1 pos 4. Jadi perjalanan dari puncak kira-kira kita hanya butuh waktu sekitar 1,5 jam dari puncak. Ya. Kembali ke tenda kita yang berada di sini, tenda kuning. Kembali di tenda dan kita akan masak. Makanan monyet kah? Diambur monyet ternyata makanannya. Emang dasar monyet ngambur makanan ya nyet ya. Ya monyet ini makanannya pada diambur sama monyet. Jam 9.56 siap meninggalkan pos 4 Sabana 1. Selesai kita packing semua dan kita akan jalan pulang. Dan ini kabut sudah mulai turun lagi seperti kondisi kemarin. Jadi kabut sudah mulai turun. Kalau kemarin kita berangkat jam 9, kabut juga turun dan sampai di sini jam setengah 12 pas hujan. Ya, semoga nanti kita turun sampai di bawah belum hujan ya, hujan belum datang. Okay. Perbabu Isolation di pos 3. Kembali kita turun dari pos 4, kita sampai di Batu Tulis. Di sini banyak juga yang camp, cukup banyak yang camp. Oke, di bawah itu ada percabangan. Ini percabangan satu ke Selo, satu ke jalur Ganjek. Jadi kalau kita nanti ke arah jalur ke arah kiri kita ke Selo, kalau ke arah kanan kita Ganjek. Di bawah harus diperhatikan jalurnya di bawah. Di sini cukup banyak sekali yang camp. Cuman memang kondisinya adalah kabut di sini pekat. Jam 10.44 sampai di pos 2 turunan. Jadi dari puncak hari ini sekitar 2 jam dari puncak. Oke. Ayo tetap semangat. Semangat. Ayo. Udah foto sampai ini, foto sekali ya.